Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rahayu, perkenalkan nama saya Abdul Hame, saudari kelas MN 25K. Saat ini saya mau mempresentasikan tugas akhir akuntansi biaya. Nah, akuntansi biaya, sebelum saya berjelaskan akuntansi biaya, yang saya hormati kepada dosen penempuh Der Mediani Loki Eta MM, yang saya hormati juga kepada teman-teman semua. Nah, uh, makalah usaha akuntansi biaya, Anis biaya pada usaha jahe merah, susu jahe merah, madu STMJ, dan keterangan ini saya akan menjelaskan di mana ini bukan analisis, ini bukan mengambil dari statistik ataupun dari media lainnya, tapi ini saya langsung wawancarai pemilik UMKM-nya, yaitu ya Bapak Kohar. Di sini uh, yang pertama ya ini kata pengantar, uh, terus selanjutnya yang ke berikut. Ini daftar isi ya. Di bab pertama ada latar belakang, terus ada rumusan masalah, terus tujuan penulisan, terus bab 2 ada pembahasan profil usaha, terus wawancara dan observasi dan produk yang dijual, seterusnya bahan baku yang digunakan, ada pemberian juga bahan baku, terus 2/6 alur proses produksi susu merah jahe, terus selanjutnya perhitungan harga pokok produksi atau APP, terus ada analisis biaya juga, terus keuntungan usaha. Di bab 3 ini ya uh, penutup ada kesimpulan, terus saran, daftar pustaka, terus lampiran. Terusnya, sini ada bab 1, pendahuluan, ada di latar belakang ya. Di latar belakang ini UMKM. Jadi ya kalau latar belakang dalam UMKM ini, usahanya sudah lama. Bapak Kohar sudah buka dari tahun 2000, kalau tidak salah ya tahun 2019, dan saat ini sudah kena uh, 5 tahun. Dan saya berpikir bahwa untuk UMKM mewawancari Bapak Kohar ini strategis, karena sudah lama uh, menjual, pasti sudah akrab dengan konsumen atau pembeli, dan bagaimana Bapak Kohar ini mengatasi ataupun menarik pelanggan-pelanggan dengan pasti dengan kata-kata yang baik, ataupun ya bagaimana caranya Bapak Kohar ini untuk mempertahankan UMKM-nya, dan saat ini juga masih bertahan. Dan setiap hari ya, saya sudah wawancarai kepada Bapak Kohar juga, setiap setiap hari bisa mendapatkan sekitar 7 sampai 800, dan dirumuskan dengan berperiode, mungkin sudah kena 20 jutaan lebih. Di sini ada rumusan masalah, di latar belakangnya ada tujuan penulisan juga, terus yang ke berikut, ini bab 2 pembahasan. Jadi profil usahanya nih ya, namanya Papa Kohar, umur 67 tahun,
lamaran usahanya sudah lama. Ini sudah 9 tahun ya, di Kecamatan Gunung Puju dan Kecamatan Cisaat. Dan ada dokumentasi wawancara dan deskripsi atas hasil observasi. Nah, di sini ada susunan makalah ini ya, uh, bertujuan untuk melakukan wawancara secara langsung terhadap Bapak Kohar ya. Dan di sini ya sudah Bapak Kohar ini secara usahanya sudah terbukti bahwa produksi yang dia menjual hasil-hasilnya sudah menarik pelanggan, apalagi setiap malam ataupun ya suasana ya dingin, pasti konsumennya banyak yang keantrian. Nah, yang ke berikut, sini ya masih bab 2 ya, bab 2, 2 per 3, itu produk yang dijual. Produk yang dijual ada juga ya jahe merah susu tambah susu, terus ada jahe merah tambah susu tambah madu lagi, terus ada juga menu-menu yang dijual. Terus jahe merah tanpa tanpa gula aren, terus ada juga jahe merah murni ataupun ya tawar, terus ada juga selanjutnya stem Y ayam kampung, terus ada juga di bawah stem Y bebek. Jadi menu-menu yang Bapak Kohar uh, menjual ini sangat menarik perhatian ataupun minat pelanggannya, karena untuk penjualan produk susu jahe ini di Sukabumi tidak terlalu banyak, ada tertentu orang, makanya ada banyak pelanggan yang pengantrian untuk mau membelanja begitu di Papa Kohar. Ada juga yang di bawah bahan-bahan yang digunakan ataupun tambahan alat-alat pendukung yang digunakan oleh Papa Kohar. Yaitu ya ada telur juga, terus susu dairy ya, susu dairy cup, terus ada madu juga, madu. Itu ditampakkan untuk menjual ya. Terus bukan hanya itu, ada itu ya, terus selain juga ya seperti kas, terus kelas kelas plastik ataupun ya sedotan dan air mineral juga. Air mineral ya pakai galon. Saya sudah tanya ke Bapak Kohar, sudah wawancari langsung ya, Bapak Kohar berkata untuk airnya galon langsung ya, air galon langsung untuk menjual. Ada juga yang ke berikut, sini bahan pembelian bahan baku awal ataupun ya modal ya. Sini bahan baku yang awal pertama kali ya, hasil wawancara pada tanggal 19 Juni 2018 itu Bapak Kohar mulai menjual ya, menjual untuk mulai melaksanakan apa nih, UMKM-nya. Nah, di sini pada waktu tanggal 19 Januari 2018 itu Bapak Kohar mulai jual ya. Di sini baru pertama kali belinya itu satu karton 45 puter ya untuk susu dari cupnya. RP-nya 650, terus ada yang kedua ya telur ayam satu karton 30 butir, RP 60.000, madu kental satu botol, RP 15.000, terus gula aren satu bungkus 1 kilogram ya, RP 30.000, jahe merah satu bungkus kilogram, RP 36.000, kas LBG satu tabung, terus RP pada waktu itu ya 20.000 ya. Terus kelas kelas plastik satu pak RP 12.000, sedotan satu pak RP 5.000, terus galon dua galonnya pada waktu itu RP 10.000. Itu langsung pergantian langsung di uh, kios ataupun ya Indomarket ya, kantong plastik ya, satu pak ya RP 10.000. Jadi total pembeliannya itu ada di bawah nih ya. 65.000 ditambah 60 ditambah 15.000 ditambah 30.000 ditambah
36.000, terus ditambah lagi 20.000, ditambah 12.000, tambah 5.000, tambah 10.000, ditambah 10.000 ya. Jadi semua semua jumlahnya itu 848.000. Nah, selanjutnya ya alur produksi atau ya proses produksinya. Jadi sebelum keterangannya itu ya sebelum uh, menyediakan ataupun menyediakan pasti ada produk-produksi yang disiapkan ya. Seperti macam uh, uh, apa nih, gula gula ya pasti uh, disiapkan dari awal, terus air pari juga, terus jahe merah juga ya sebelumnya direbus dulu ya, direbus pakai air hangat. Setelah itu baru dicampurkan dengan gula. Ah, jadi yang disiapkan produksi atau HPP ya, disusun itu seperti macam menyiapkan susu jahe merah, gula aren dan air ya. Terus ada juga ya jahe merah dicuci hingga bersih. Terus itu sebelum 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 disediakannya. Jadi sebelum disediakannya itu harus dicuci dulu, terus hingga bersih. Setelah itu ya ah, di kalau jahe berarti apa nih, diparut ya, diparut ataupun ya digeprek. Terus jahe kalau jahe direbus hingga airnya mendidih baru dikeluarkan. Ada di apa nih, di uh, putar ya. Terus ada juga yang macam uh, macam gula aren ya dimasukkan ke dalam rebusan dulu ya. Terus susu dair kan juga ditambahkan ke dalam rebusannya. Jadi sebelumnya itu jahe merah dulu ya, jahe merah dimasak dulu. Setelah itu baru dimasukin susunya, ya atau susu darinya. Nah, terus ada juga ya, terus semua bahan ya diseduk hingga merata ya. Terus setelah itu disediakanlah minuman ya, disediakan kepada pelanggan. Terus ada juga yang di bawah perhitungan barang pokok produksi atau HPP. Nah, jadi biaya biaya bahan baku itu biaya bahan baku ya, biaya bahan baku seperti jahe merah, air, setiap setiap satu plastik ya atau satu kantong itu biasanya uh, Bapak Kohar sudah sempat sempat saya tanya juga ke Bapak Kohar. Kata Bapak Kohar ya setiap satu plastik atau plastik itu ya biasanya eh, itu sudah berapa ya, 1.500.000. Ada juga jahe merah itu ya, jahe merah itu sekitar 2.500.000. Terus susu dari itu sekitar 2.500.000, itu 1 juta. Terus gula aren itu 500. Terus air ya 50.000. Terus semua total yang digunakan nah, 5 juta ya. Semua total yang digunakan. Terus ada biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja ya, biaya tenaga kerja yang berkelas ya, berkelas itu 10.000. Sama seperti macam uh, jahe merah juga, jahe merah dicampur jahe merah dicampur uh, susu juga itu sama, semua semua apa nih, bahannya tuh semua kelas tuh satu semua kelas itu 10.000. Nah, ini ada yang selanjutnya yaitu ya biaya overhead pabrik atau BOP. Nah, di situ ya itu adalah biaya tambahannya, biaya tambahan seperti kas itu ya uh, 50.000. Terus itu pada waktu itu ya kas dua kas ya,
Ada juga kelas plastik, yaitu ya 50.000, ada sedotan 200.000, itu sekalian apa nih, sekalian siapkan begitu. Terus semua total ya, total bobnya itu 1.200.000. Terus ada juga di bawah harga pokok ya, harga pokok produksi atau HPP. HPP biaya bahan baku atau biaya tenaga kerja Bob ditambah RP ya 550 ditambah 100 ditambah 1 juta ditambah 1 juta, semua jumlah RP ya 7.700.000 per kelas ya. Itu eh, setiap apa nih per kelas. Terus ada analisis biaya juga ya. Analisis biaya dalam usaha jaga merah Bapak Kohar, ada terdapat beberapa jenis ya, beberapa jenis yang digunakannya itu ya. Yang pertama biaya bahan baku, yaitu biaya bahan yang disediakan atau digunakan untuk membeli bahan utama, yaitu ya seperti susu jahe, susu jahe merah, susu dari lengkap, terus telur, gula, gula aren dan madu. Biaya operasional yang digunakan untuk menuju kegiatan atau usaha ya, seperti pembelian gas, air, listrik, kelas, plastik, sedotan dan perlengkapan lainnya. Jadi listriknya itu ada untuk pembiayaan listrik juga, terus ada gas juga, ada air juga, air pendukung ya, atau air cadangan. Biaya tenaga kerja. Terus selanjutnya, nah ya itu ya keuntungan yang dihasilkan oleh Bapak Kohar. Ya itu ya diperoleh itu setiap setiap satu periode ya, satu periode uh, sekitar 700. Itu kalau kalau 700 berarti itu setiap hari, kalau setiap hari. Ya itu ya dihasilkan itu 700. Tapi kalau hari Minggu ya bisa sampai dihasilkan 800. Nah, jadi dari saya dianalisiskannya itu ya pasti dari per periode mungkin terdapat sekitar 21 juta ya per periode. Jadi bisa mendapatkan keuntungan yang begitu banyak. Seterusnya ada bab 3 ya. Ini kesimpulan. Dari kesimpulan ini Bapak Kohar seperti dari tanggal 19 Januari 2018 sampai total bahan baku yang dikeluarkan sebesar EP itu pada modal pertama ya. Modal pertama sekitar 221.000 ya. Terus keuntungan yang diraih setiap periode dari total awal itu ya sekitar sekitar 700.000 itu per hari. Terus per periode terdapat sekitar 21 juta ya, 21 juta. Jadi saya dari analisis saya ya, dianaliskan per periode pasti terdapat 21 juta ya per hari. Ya itu ya menunjukkan bahwa susu merah jahe ini berpotensi yang begitu berkembang atau ya terus berkembang dari Bapak Kohar. Nah, atau Bapak Kohar. Berikutnya sarannya. Jadi pada waktu itu saya bukan hanya mewawancarai ya, tetapi saya juga memberikan saran juga kepada Bapak Kohar. Yaitu ya seperti macam dilakukan secara rutinnya. Jadi kondisi usahanya itu terkontrol. Jadi mencakar setiap produk ataupun ya bahan-bahan yang digunakan itu bisa uh, uh, menggunakan dengan baik, Kas. Jadi pelanggan juga uh, bisa membelanja di Bapak Kohar gitu.
Jadi di sini terus ada selanjutnya daftar pustaka ya. Jadi dari daftar pustaka ini saya hanya ambil 7 daftar aja ya daftar pustakanya. Satunya Papa Kohar, terus yang kedua hasil observasi lapangannya yang observasi yang saya lakukan di atas. Terus yang ketiga dari ibu 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 dosen penumpus ibu seperti Ibu Mulyadi ya 2018 akuntansi biaya di Jakarta ya pasti ada di terus ada juga di empat Pustania atau Nurila 2013 tentang akuntansi biaya atau kerjaan teori dan aplikasi. Jadi bisa teman-teman ataupun ya bisa cek di situ di website ya. Eh, Terus ada juga ya Kementerian Koperasi dan UMKM RI 2013 di 2023 itu ada data perkembangannya, ada data perkembangan UMKM juga ada itu. Jadi bisa cek langsung di eh, koperasi ya, koperasi merah putih atau UMKM RI pada tahun 2003 ya. Ada juga ya apa nih Hongren atau Datas dan Foster. Yaitu 2008 akuntansi biaya penanganan manarisi ya. Ya itu bisa cek di situ lagi. Ada juga ya Widel nasi dikis itu tentang dia menjelaskan tentang akuntansi biaya ya, akuntansi biaya yang digunakan dalam setiap berperiode dan seterusnya. Ada overhead dan lain sebagainya. Nah ini sebagai bukti ya, sebagai bukti saya dengan Bapak Kohar ya ini dokumentasi ya, saya dengan Bapak Kohar ya, ya mungkin seperti itu kurang dan lebihnya. Jika ada kesalahan dalam penjelasannya, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.